Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah membaca dan menulis MISD yang diampu oleh Ibu Respa Ingriza MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran menulis terintegrasi SGD atau Spontaneous Group Discussion, yang berarti diskusi kelompok spontan. Ya, SGD, Spontaneous Group Discussion, berarti kelompok diskusi spontan, di mana siswa secara langsung terlibat dalam dialog tanpa persiapan awal. Diskusi ini memicu siswa untuk berpikir secara cepat dan mengemukakan pendapat secara lisan, yang kemudian dapat dialihkan atau dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Tujuan dari model pembelajaran SGD ini yaitu ia merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang mana kelompok diskusinya dibuat secara spontan, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik melalui kerja kelompok yang dinamis. SGD tidak memerlukan persiapan yang rumit, sehingga model pembelajaran ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran di SD ataupun MI. Kemudian konsep model pembelajaran menulis terintegrasi SGD. Model ini menggabungkan tahapan pembelajaran menulis dengan aktivitas SGD sebagai langkah awal pengumpulan ide atau brainstorming. Prosesnya melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran. Ya, tentunya sebelum pembelajaran dimulai, tujuan pembelajaran perlu diketahui oleh peserta didik agar guru dan peserta didik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, yaitu tahap pemberian stimulus atau gambaran. Nah, sebelum proses pembelajaran, tentunya guru perlu memberikan stimulus kepada peserta didik agar peserta didik dapat berpikir awal atau mengakses pengetahuan awal peserta didik, dan nantinya proses pembelajaran yang akan dilangsungkan dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik karena dikaitkan dengan pengalaman dan juga lingkungan sekitar peserta didik. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan SGD atau diskusi kelompok spontan. Nah, setelah yang pertama guru memberikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan stimulus, selanjutnya adalah pelaksanaan SGD itu sendiri.
pelaksanaan diskusi kelompok spontan. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nantinya peserta didik akan diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing agar peserta didik tahu apa tugasnya dan apa yang akan dia kerjakan di dalam kelompok tersebut. Agar terjadinya proses kerjasama yang baik antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Yang keempat, yaitu menuangkan ide ke dalam tulisan. Nah, setelah peserta didik berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing, maka mereka akan bekerja sama ataupun saling menuangkan ide masing-masing sehingga nantinya dapat dibuat sebuah karya tulis ataupun sebuah karangan. Nah, dengan begitu maka karangan yang dibuat oleh peserta didik ini antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya akan saling menyempurnakan. Apabila ada kekurangan di salah satu peserta didik, maka peserta didik yang lain akan membantu melengkapinya. Itulah keunggulan dari model pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Kemudian tahap yang kelima yaitu refleksi dan penilaian. Setelah pelaksanaan SGD, Spontaneous Group Discussion, peserta didik kemudian menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Setelah itu, maka tahap yang kelima adalah peran guru untuk memberikan refleksi ataupun penguatan terhadap pemahaman peserta didik dan juga memberikan penilaian. Sejauh mana peserta didik menguasai ataupun berpartisipasi di dalam kelompoknya masing-masing. Keunggulan dari model pembelajaran SGD ini dalam pembelajaran menulis antara lain yang pertama, meningkatkan kreativitas dan daya ekspresi siswa. Yang kedua, mempermudah proses pengumpulan ide sebelum menulisnya ke bentuk kertas atau ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri peserta didik dalam berbicara maupun dalam menulis. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman konsep melalui diskusi teman sebaya. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan implementasi model SGD dalam pembelajaran menulis. Contoh penerapan model pembelajaran menulis terintegrasi SGD dengan langkah-langkah. Yang pertama, guru memberikan gambar lingkungan sekolah yang kotor. Kemudian langkah yang kedua, peserta didik kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah tersebut. Kurang lebih sekitar 7 sampai 10 menit. Nah, disitulah pembentukan diskusi kelompok spontan. Secara spontan guru membaginya ke dalam beberapa kelompok, kemudian peserta didik saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, yaitu tahapan di mana setiap kelompok mencatat hasil dari diskusinya masing-masing. Diskusi kelompoknya masing-masing maksudnya. Kemudian yang keempat, peserta didik diminta menulis karangan singkat berdasarkan hasil diskusi tersebut. Nah, setelah mereka saling menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan, maka dari situ kelompok tersebut dapat membuat suatu karangan secara bersama-sama. Baik, selanjutnya manfaat model pembelajaran menulis terintegrasi SGD. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, mempermudah proses pengumpulan ide. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, membangun kolaborasi dan ekspresi bahasa. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas dan komunikasi antar peserta didik. Selanjutnya, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bervariasi. Dan yang terakhir, membantu guru dalam menilai pemahaman awal peserta didik. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai model pembelajaran SGD dalam pembelajaran menulis, Spontaneous Group Discussion.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.